saya punya keluhan di sini, Sensei. Silakan, Pak. Kalau berbaring itu rasanya kaki dan tangan tuh kayak kesemutan. Kalau bangun dari berbaring? Iya, kalau pada saat berbaring. Terus? Kesemutan. Dada kiri ini terasa sakit tembus belakang. Ya, kalau saya pegang HP ini, itu bergoyang bersamaan dengan detak jantung karena detak jantungnya ini debar-debar cepat sekali. Ya. Dan makin terasa pada saat berbaring. Usia Bapak berapa? Usianya 35 tahun. Gelisah kalau tidur? Iya, kalau malam itu gelisah dan susah tidur. Betul. Banyak mimpi kalau tidur? Kadang mimpi, kadang enggak juga. Betul. Terus gampang berkeringat Bapak? Iya, gampang. Keluarnya itu enggak sekali. Iya, betul. Keringat dingin. Kalau ada obatnya itu, Sensei, itu minumnya habis makan atau sebelum makan sih ya. Terima kasih, Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan pengobat, Bapak. Saya ulangi. Ya, karena sudah menjadi ketetapan di sini bahwasanya pengobat adalah dokter. Ya, dan di luar dokter maka bukan pengobat. Tetapi saat ini diberi label penyehat. Tapi saya pun tidak mengambil nama tersebut karena kalau nanti penyehat itu karena tujuan pasien adalah sehat, bukan obat. Nanti kalau ternyata menguntungkan kemudian dicabut lagi, ya sebelum dicabut mendingan saya katakan Rafiq, pendamping ya, atau penasehat. Pendamping atau sahabat, bukan menangani pasien juga, tapi menangani para saudara-saudara yang sedang menderita. Maka permasalahan ini yang dialami oleh Bapak adalah ketidakharmonisan saja. Masalah ketidakharmonisan saja antara organ jantung dan organ lain. Dari sisi fungsinya, ketidakharmonisan sistem kerja jantung dengan organ yang lainnya atau organ yang berhubungan dengan jantung. Karena patut ketahui Bapak ya yang bertanya dan Allah angkat penyakitnya adalah jantung ini saling berhubungan dengan organ lain. Contoh dengan mata. Ya, bagi kami para Rafiq, para pendamping teman-teman yang sedang sakit itu mengatakan bahwasannya para pendahulu kami mengatakan ada 24 jaringan. Ada 24 jaringan dari jantung ke mata. Yang satu saja kalau putus maka akan bisa menjadikan buta. Ya. Artinya fungsinya sangat banyak. Nah, ini fungsinya bukan ke arah mata tadi, tapi ke arah pengeluaran keringat, ke arah sifat kepemimpinannya dia. Dia memimpin keringat. Sedikit lemah, keringat keluar berlebih. Sesuatu yang saya tangkap, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, penyakit itu pada dasarnya ada 8, tidak lebih. Semua orang bisa menghafal berarti. Yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, ia adalah penyakit yang mufrad, yang tunggal. Penyakit yang tunggal, yang mufrad. Apa itu? 4. Penyakit panas, penyakit dingin, penyakit kering, penyakit lembab. Ini yang pertama. 4 yang pertama. 4 yang kedua adalah penyakit yang murakkab, penyakit yang rangkap. Penyakit yang rangkap. Ya. Ya kalau orang bilang mungkin para pengobat bilang komplikasi. Kami bilang rangkap. Ya. Rangkap. Makanya obatnya tetap akrobazin kalau kata kami. Formulasi kalau kata para pengobat. Namanya ilmu akrobazin. Ya. Tapi penyakit keluhan-keluhan yang seperti ini disebabkan karena disfungsi, fungsi yang kurang, kemudian penyebab penyakit yang ada, yang kedua yang murakkab, yang rangkap, yakni panas lembab, panas kering, 2. Yang
Kemudian yang ketiga dingin lembab, yang keempat dingin kering. Ini namanya rangkap. Panas lembab atau panas kering, dingin lembab atau dingin kering. Nah, yang diberitakan oleh Bapak tadi adalah jenis penyakit panas pada jantung. Jenis penyakit panas pada jantung. Sehingga menyebabkan jantung menjadi astenia, lemah. Sifat jantung panas karena dia sumber panas, tapi sumber panas alami, Pak. Sumber panas alami pada tubuh, sehingga dia tidak tahan dengan panas yang non alamiah. Dia tidak tahan dengan panas yang non alamiah. Baik panas tersebut dari luar angin, atau panas tersebut dari sesuatu yang masuk ke dalam mulut, ke dalam tubuh kita. Sesuatu yang non organik, tidak alamiah. Ya, sebenarnya disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, kondisi badan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah alamiah. Keluar dari alamiah maka namanya sakit. Gitu. Ya, maka kami para penasehat kesehatan klasik ini menghimbau untuk mengkonsumsi sesuatu yang alamiah agar badan tidak keluar dari sifat alaminya. Gitu. Maka yang dilakukan oleh Bapak, ya, kami bukan memberikan obat, tapi memberikan arahan dan pandangan nasihat agar kembali ke alami, tidak keluar dari alami, gitu. Mengembalikan ke sifat alaminya. Jadi bukan mengobati, tapi mengembalikan ke sifat alamiahnya. Yang pertama adalah menghindari sesuatu yang panas, baik panas dari luar atau panas dari apa-apa yang dimasukkan ke dalam tubuh, yang non alami tentunya, bukan cabai, bukan jahe, kan itu bagus, itu alamiah. Ya, sesuatu yang organik, sesuatu yang kimiawi, baik itu bahan tambahan pangan atau apa yang tidak sesuai dengan unsur tubuh, maka dihindari dulu, karena akan memperberat kerja jantung Bapak. Ya, maka beberapa hal yang dibutuhkan oleh Bapak, diantaranya Bapak bisa minum jus. Anjurannya adalah minum jus mengkudu. Mengkudu 1 buah yang putih, kemudian biarkan sampai menjadi lembek sedikit, sampai keluar aroma harumnya. Kemudian diperas, ambil airnya, kemudian boleh dikasih madu, kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore. Lakukan pagi dan sore. Mengkudu menguatkan, makanan yang menguatkan jantung, mempertahankan agar menyeimbangkan jantung agar keluar dari sifat alaminya, mengusir pedasnya, mengusir panas yang tidak alami. Mengkudu mengusir panas yang tidak alami keluar dari tubuh melalui pedasnya. Manisnya menguatkan energi vital dan darah. Ya. Manisnya mempertahankan agar keringat tidak gampang keluar. Kemudian juga menenangkan. Bapak juga boleh diselingi dengan minum jus kangkung. Kangkung dikukus, direbus, 1 ikat, kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih kemudian diambil kangkungnya, boleh digunakan bagi lalap, airnya diminum menjelang mau tidur, ya, agar tenang. Ini minumannya, jusnya bisa diminum di jam-jam sekirang, antara jam 9 sampai jam 11. Ya, antara jam 9 siang sampai jam 11 itu bisa minum jus buah mengkudu, boleh ditambah dengan madu. Sorenya mau tidur boleh air kangkung, boleh ditambah dengan madu. Ya. Demikian ya untuk nasihat untuk Bapak yang bertanya, dan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Baik, jazakallah khairan atas jawaban dan solusinya.